Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita atas kehadirat Allah sehingga kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan tema diskusi kita, diskusi yang ketiga dalam bulan ini tentang filsafat teknologi punyanya Jacques Ellul, pada diskusi yang ke-226. Sebelumnya mungkin kita akan berkenalan dengan Jacques Ellul terlebih dahulu ya. Jadi Jacques Ellul ini adalah seorang Prancis. Dia cek. Oke, jadi Jacques Ellul ini adalah orang Prancis yang lahir di Bordeaux pada tanggal 6 Januari 1912. Berarti sekitar seumuran dengan Ormas Muhammadiyah. Ya, 1912. Dia memiliki nama lengkap seperti namanya, cuma di tengahnya ada SR-nya, jadi Jacques SR Ellul. Dia adalah seorang suami dari istri yang bernama, sampai susah cara penyebutannya ini, Yvetis lah. Dan 4 orang anak ya, bernama Jean, Yves, Dominique dan Samuel. Jacques Ellul di sini atau Jacques Ellul dalam fonologi bahasa Indonesia saya bisa lebih biasa bilang Jacques ya. Jadi dia adalah seorang kosmopolitan. Orangnya dia sangat kosmopolit dan dia tidak mengakui nasionalisme dalam bentuk apapun. Nasionalisasi khususnya dalam bidang kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena memang secara nasabiahnya Jacques Ellul di sini, dia memiliki nasab yang sangat rumit. Jadi Jacques Ellul ini memiliki nasab yang sangat rumit karena dia merupakan seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi nenek dari ayahnya adalah orang Serbia, sedangkan kakek dari ayahnya itu adalah orang Italia. Dan ayahnya sendiri memilih 2 kebangsaan sebagai orang yang berkebahasaan Inggris dan Austria. Sedangkan ibunya itu adalah gabungan dari perkawinan antara orang Prancis dan orang Portugis. Jadi background Jacques Ellul itu sangatlah rumit ya. Sama kayak orang Indonesia ya. Bapaknya Madura, kakeknya ternyata Sulawesi, orangnya Sumatera dan lain sebagainya. Cuma ini lintas negara. Jadi inilah yang membuat Jacques Ellul di sini menjadi seseorang yang sangat menolak nasionalisasi kewarganegaraan. Kalau bahasa yang saya baca di literatur itu menolak nasionalistik dalam bentuk apapun. Karena memang hal ini menjadi background yang sangat erat kaitannya, lebih lagi pada 1940 keluarga dari Jacques Ellul ini diusir dari Bordeaux sebagai tempat masa kecilnya yang sangat berkenang. Dari saking berkenangnya ya, Jacques Ellul itu nggak pernah keluar dari tempat ini, kecuali pas pada 1940 Jacques Ellul itu diusir karena kebangsaan dari ayahnya yang tidak jelas, sehingga dapat tuduhan bahwa penyusup, spionase dan lain sebagainya, sehingga dia harus rela untuk keluar dari Bordeaux. Makanya Jacques Ellul di sini terkenal sebagai seorang filosof yang menganut think global, act lokal, gitu ya. Jadi berpikir secara global, bertindaknya secara lokal. Hal ini dimanifestasikan secara konkret oleh Jacques Ellul bagaimana dia tidak pernah meninggalkan Bordeaux selama masa hidupnya kecuali dari pengasingan dan diusir pada 1940. Jacques Ellul sendiri adalah seorang yang dikenal sebagai seorang filsuf pertama ya, sosiolog dan teolog. Jadi sebenarnya dia adalah seseorang yang sangat brilian sehingga pada umur 17 tahun Jacques Ellul itu sudah menguasai bahasa Latin, Prancis, Jerman dan pemahaman atas sejarah yang sangat baik. Pada umur 17 tahun dia mendapatkan ijazah SMA-nya dan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya. Tapi seorang Jacques Ellul di sini memiliki cita-cita yang agak lainan,
Jadi dia cita-citanya ingin jadi kaum halode. Ya. Jadi iya pengen jadi perwira, pengen jadi tentara, ya. Jadi pengen halode Jax Ellul. Mungkin sudah tahu privilege-nya ya. Tapi karena kejeniusan yang dimilikinya akhirnya ayah dari Jax Ellul ini tidak meridoi itu, tidak, karena ridho itu ada di orang tua ya mungkin Jax Ellul mengikuti, dan akhirnya Jax Ellul terkenal sebagai seorang filsuf, sosiolog dan teolog pada saat ini. Dia masuk ke agama Kristen pada umur 22 tahun. Dan masuknya dia ke agama Kristen itu dikonkretkan karena dia menjabat sebagai salah satu petinggi di gereja pada 19 sampai pada 1970. Jadi ada yang mengkritik ya, para kritikus tentang pemikiran Jax Ellul juga mengatakan bahwa sebenarnya Jax Ellul ini seseorang yang pesimis, termasuk apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ada yang mengkritiknya sebagai seorang yang pesimistis karena dia nihilis, fatalis dan lain sebagainya. Salah satu yang menyebabkan hal itu karena ada doktrin-doktrin gereja yang tetap mewarnai pemikiran Jax Ellul. Ya bagaimana tidak, Jax Ellul adalah seorang apologet Kristen yang kalau kita lihat di YouTube memang kayaknya rata-rata lebih banyak yang membahas tentang bagaimana konsepsi Kristen dari pikiran Jax Ellul. Jadi kalau teman-teman mau cari pembahasan tentang The Technological Society di YouTube itu masih hanya ada yang berbahasa Inggris, yang berbahasa Indonesia masih belum ada. Itu tentang review buku, tentang wawancara bersama Jax Ellul dan lain sebagainya. Pada tahun 1936 Jax Ellul mendapatkan gelar doktornya yang pertama kali dengan meneliti tentang sifat hukum dari Mancipius apa itu. Sejak ini saya nggak paham tulisan saya sendiri ini ya. Dan dia mengajar setelah 1936 dia mendapatkan gelar doktornya, 1937 1938 dia mengajar di Montpellier dan dilanjutkan ke Strasbourg dan Clermont. Dan pada 1954 akhirnya dia menerbitkan buku yang berjudul yang saat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Technological Society yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, mungkin terakhir dia meninggal pada 19 Mei pada 1994, kita belum lahir ya. Kalau Mas Waki mungkin sudah lahir. Umur 1 tahun masih owe-owe, Jax Ellul sudah pamit duluan. Tetap di tempat kesayangannya di Bordeaux, Prancis. Makanya dia sangat totalitas sekali dengan daerahnya. Selamat datang Mas Nanang. Kenalan sama Jax Ellul dulu Mas ya. Jadi The Technological Society milik Jax Ellul itu sebenarnya agak problematik dalam aspek translate-nya ya. Jadi The Technological Society itu merupakan terjemahan dari bahasa Perancis yang La Technique apa gitu lupa. Intinya artinya teknik sebuah taruhan pada abad ini. Saat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berubah menjadi masyarakat teknologi, dan judul kita pada siang hari ini diadaptasi dari terjemahan yang dalam bahasa Inggris itu masyarakat teknologi. Akan tetapi menurut Jax Ellul sendiri di pengantarnya pada bukunya, kalau teman-teman membaca ada literatur dalam bahasa Inggris, di situ ada pengantar Jax Ellul justru menegaskan bahwa pengertian teknik dan teknologi dalam terjemahan itu sangat berbeda sekali. Sehingga hal itu yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana paradigma yang digunakan Jax Ellul dalam menafsirkan masyarakat teknologi itu. Jadi kayak awalnya kalau kita mendengar istilah masyarakat teknologi ini bukan suatu kajian-kajian filsafat, lebih kepada kajian sosiologis. Enggak salah juga karena Jax Ellul merupakan salah satu sosiolog juga. Sehingga kalau kita mendengar istilah The Technological Society, kita kayaknya ini analisis sosiologis dah. Jadi kayak kita ternyata pengaruh dari teknologi terhadap kehidupan sosial kita itu begini begitu berdasarkan riset-riset tertentu, berdasarkan metode-metode riset tertentu, kuantitatif, kualitatif, fenomenologis dan lain sebagainya. Akan tetapi saat teman-teman membaca buku The Technological Society ternyata tidak seperti itu. Buku itu lebih dalam karena memang di dalamnya lebih condong kepada analisis yang filosofis.
Makanya tidak salah saat Jacques Ellul menegaskan bahwa terjadi distraksi makna antara the technological society dengan judul aslinya dalam bahasa Perancis. Karena memang maksud istilah dalam teknologi dan teknik itu memiliki arti yang berbeda. Tapi sebelum itu masyarakat teknologi itu menurut Ellul itu digerakkan oleh apa ya, kalau kita bisa mengatakan ZJS ya, ZJS, spirit zaman ya, spirit zaman. Spirit zaman kita adalah teknologi sekarang pada saat ini. Makanya Jacques Ellul mengatakan kita ada di yang namanya peradaban teknologi. Jadi kita ada dalam peradaban teknologi. Kenapa Jacques Ellul dapat mengasumsikan bahwa kita pada saat ini, ZJS kita pada saat ini adalah mengarah kepada ranah teknologi? Hal ini dikarenakan pada saat ini manusia berlomba-lomba, meskipun tidak berlomba-lomba sebenarnya nggak ada hadiahnya soalnya, bersatu padu untuk menunjukkan, untuk melakukan apa ya namanya, pencarian terhadap sarana-sarana. Pencarian terhadap sarana-sarana yang efisien dalam melakukan sesuatu dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan hal ini Jacques Ellul tidak menyebutkan sebagai paradoks, tapi saya melihat pandangan saya pribadi melihat ini menjadi suatu paradoks tertentu. Karena pencarian sarana sebagai imbas dari peradaban teknologi yang dimaksudkan oleh Jacques Ellul itu menimbulkan dua fenomena yang terjadi pada masyarakat. Yang pertama adalah sarana yang dicapai untuk mencapai tujuan mainstream ya. Jadi memang kita membuat teknologi tertentu, melakukan hal-hal tertentu, mengadopsi cara-cara tertentu dan lain sebagainya, mengkonkretisasi, mengkonstruk, menciptakan, mencari sarana-sarana tertentu, memang hanya untuk tujuan-tujuan tertentu pula. Biasa ya. Akan tetapi hal ini lambat laun akan teralihkan, bukan akan teralihkan dalam artian dibengkokkan, mengalami kebengkokan tersendiri. Sehingga yang awalnya sarana itu dilakukan untuk sebagai suatu hal untuk mencapai tujuan, berubah menjadi tujuan untuk mendapatkan sarana. Jadi kalau ibaratkan kita gambar ya, itu akan membuat suatu lingkaran kayaknya. Tujuan, sarana, jadi gitu ya. Jadi orang yang awalnya bergerak dari tujuan menuju sarana, pada akhirnya juga akan bergerak dari sarana menuju kebalik ya, dari sarana menuju tujuan akan bergerak dari tujuan menuju sarana. Dan ini akan terjadi berputar-putar ya. Yes, makanya terjadi sedikit paradoks menurut saya. Karena memang ada istilahnya, kalau kita melihat dari kalau dalam konstruk ekonomi, sebenarnya teknologi paling gampang dijelaskan melalui konstruk ekonomi. Kenapa? Karena tujuan dari abad ini itu semuanya sifatnya profit oriented, gampang. Dan semua teknologi diciptakan untuk mendapatkan profit, ya. Termasuk TikTok ya, termasuk apapun itu. Setelah kita konkretisasi dan tidak memiliki manfaat secara ekonomi, buat apa? Nah, jadi kalau kita menggunakan pendekatan ini, kita akan melihat bahwa misalnya orang-orang dulu menciptakan sistem untuk mendapatkan uang. Menciptakan sistem untuk mendapatkan uang. Setelah itu akan berkembang, mendapatkan uang untuk menciptakan sistem yang lebih besar dan untuk mendapatkan uang lagi dan menciptakan sistem yang lebih besar lagi dan terus. Jadi sarana-sarana itu digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar. Semakin besar sarana, tujuannya maka akan semakin besar pula. Jadi gerakan
pencarian sarana yang dilakukan secara terus-menerus ini terjadi pada peradaban teknologi. Dan inilah yang mewarnai masyarakat teknologi. Kaitannya dengan maksud pengertian teknik dari Jacques Ellul. Jadi Jacques Ellul ini sangat membedakan ya, memberikan kategorisasi yang cukup fundamental mengenai teknologi dan teknik. Jadi kita sudah mengetahui bahwa kita ada di dalam peradaban teknik, peradaban teknologi. Akan tetapi Jacques Ellul memberi garis batasan yang erat antara teknik dan teknologi. Meskipun sebenarnya keduanya merupakan hal yang agak runyam kita pahami sebagai suatu hal yang berbeda. Karena apabila kita sudah membahas tentang teknologi, kita akan digambar imajinasi kita sudah dikonkretisasi dengan mesin-mesin tertentu atau sarana-sarana instrumental lainnya. Misalnya kita bicara teknologi, kalau kita sudah bicara teknologi, kita sudah bicara dengan HP. Jebakan pertama. Ada orang yang lebih maju. Saat kita berbicara tentang teknologi, kita sudah tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang bersifat elektronik, tidak berbicara tentang hal-hal yang bersifat kelistrikan, tapi pulpen saja itu sudah termasuk dengan teknologi. Ada orang yang lebih tinggi lagi bahwa katanya tidak usah jauh-jauh pulpen, pikiran kita aja itu sudah teknologi. Cara pola kita berpikir dan mengkonstruk suatu pemahaman itu adalah bagian dari teknologi. Nah, inilah yang akan diberikan garis demarkasi oleh Jacques Ellul mengenai perbedaan antara teknik dan teknologi itu sendiri. Karena untuk memberikan pemahaman yang lebih fundamental, bagaimana konsepsi yang dihadirkan Jacques Ellul tentang bukunya yang berjudul The Technological Society yang sebenarnya jauh untuk mewadahi maksud yang sebenarnya dalam bahasa Perancisnya. Jadi Jacques Ellul ini ternyata adalah orang yang suka hal-hal yang bersifat simbolik juga. Jadi dalam membangun pengertian teknik, dia memberikan gambaran secara simbolik. Jadi teknik menurut pengertian Jacques Ellul itu dibagi menjadi dua simbol. Yang pertama teknik dengan T yang besar, ya periode Pak. Dan T yang kecil, T waktu. Enggak gitu, itu bukan bahasa, ini bukan simbol matematis ya. Jadi enggak harus sesuai dengan satuan internasional. Jadi disimbolkan dengan T besar dan T kecil. Disimbolkan dengan T kecil itu adalah teknik yang sudah terfragmentasi dengan formalisme teknik yang sudah ada dalam pikiran kita. Yang dalam hal ini Ellul menembak bahwa saat kita membahas tentang teknik, maka kita akan berbicara tentang teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika dan lain sebagainya. Tapi bahasanya Ellul itu larinya rata-rata kepada mesin. Soalnya itu bentuknya konkret. Misalnya makanya saat kita berbicara teknik, berbicara teknologi, kita lebih akan membahas tentang hal-hal yang bersifat material. Dan menurut Ellul, teknik dalam artian yang sedemikian, dalam artian yang mesin, itu adalah teknik dalam artian yang paling rendah. Tidak salah. Benar, tidak salah, tapi itu adalah teknik dalam artian yang paling rendah. Jadi kalau ada orang-orang minta kepastian, itu adalah orang-orang rendahan. Ada orang-orang yang minta hal-hal yang konkret, itu adalah orang-orang yang rendah. Ya, orang-orang yang tinggi mentalnya itu berani berjudi dengan masa depan. Karena dia tahu kualitas dirinya. Orang-orang yang cari keamanan rendahan biasanya. Nggak tahu bang kok ngadain satpam, ya rendah mungkin. Itu terlalu itu kalau slot itu. Ya. Sedangkan kalau teknik dengan T besar, teknik dengan T besar itu tidak terfragmentasi dengan formalisme pengertian yang material seperti mesin. Jadi pengertiannya lebih luas. Saya juga berusaha memahami dari tulisan-tulisannya.
Kan kita tahu kalau bahasa tulisan itu agak gimana gitu ya. Oh itu lain itu. Ya, jadi secara sederhana ya. Jadi kalau teman-teman ada yang membaca tulisan Jacques Ellul, entah itu dalam literatur aslinya atau literatur pengembangannya atau review-review dan lain sebagainya, mungkin ada pengertian yang berbeda. Silakan, enggak apa-apa, kita diskusikan di sini. Jadi teknik dalam artian yang informal, dalam artian yang lebih tinggi, yang tidak terfragmentasi oleh formalitas materialistik tadi, itu adalah tatanan, cara-cara atau metode atau kalau bahasa kita mungkin lah bahasa coding lah ya. Jadi itu adalah prosedur yang menyebabkan, yang mengkontrol suatu hal. Makanya pengertian teknik ini cenderung kepada pengertian mekanisme. Jadi mesin memiliki mekanisme. Kalau mesin bisa ada tanpa mekanisme misalnya, tapi tidak berguna. Dalam arti eksistensi mesin tadi menjadi misalnya kayak mic misalnya. Mic adalah salah satu bentuk dari teknologi untuk memperbesar suara. Mengeraskan, kalau memperbesar suara aja gak kelihatan gimana besarnya. Untuk mengeraskan suara. Untuk increase volumenya ya. 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 Jadi mic ini secara mesin ada, secara mekanis juga ada. Akan tetapi teknik yang fundamental, teknik yang sebenarnya menurut Ellul itu bukan mesinnya. Karena saat hanya berpaku kepada mesinnya, maka nilai-nilai dari teknis itu saat mekanismenya dicabut, misalnya kayak listrik, dari prosedur perjalanan suatu teknik yang ada pada alat tersebut dihilangkan, maka itu sudah tidak ada ya. Nah, sedangkan kalau teknik meskipun tidak ada mic-nya misalnya, tapi memiliki mekanisme yang sama, kita juga bisa membesarkan suara juga, mengkeraskan suara. Misalnya secara mekanika bagaimana suara itu dapat keras karena terjadi pantulan-pantulan ya kan ya. Semakin besar pantulannya maka suaranya semakin keras. Sehingga meskipun tidak ada mic, kita membikinkan alat apapun yang dapat memantulkan suara, maka suaranya juga akan lebih besar. Dan inilah pandangan fundamental inilah yang nantinya akan memasukkan Jacques Ellul kepada aspek-aspek sosiologis bagaimana pengertian dari teknik dapat meninfeksi manusia. Jadi teknik itu tidak hanya menginfeksi barang material kayak ini. Teknik itu juga dapat meninfeksi manusia secara sosiologis. Makanya Jacques Ellul di situ sudah mulai memasukkan paham-paham sosiologinya, karena dia adalah seorang sosiolog juga. Ya. Jadi kita sudah dapat gambaran ya tentang teknik ya. Jadi teknik itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang terfragmentasi secara formal melalui hal-hal yang bersifat material. Jadi lebih dalam daripada itu ya. Nah, hal ini yang menyebabkan Jacques Ellul memiliki pandangan yang deterministik terhadap filsafat teknologi yang bertentangan dengan Don Ihde kemarin. Kalau teman-teman kemarin ikut yang di Don Ihde, kita melihat bahwa Don Ihde itu bukan seorang deterministik dalam aliran filsafat teknologi, bertentangan dengan Jacques Ellul. Bagi Don Ihde, teknologi itu adalah kepanjangan tangan dari manusia. Makanya orang yang non-deterministik dalam filsafat teknologi membahas bahwa teknologi itu merupakan instrumen semata. Kenapa hanya dipandang sebagai instrumen? Karena teknologi dalam aliran filsafatnya itu hanya dipandang sebagai tidak memiliki realitasnya tersendiri. Berbeda dengan Jacques Ellul. Jacques Ellul memandang bahwa teknologi memiliki realitasnya tersendiri dan itu tidak berhubungan dengan manusia. Seandainya manusia tidak ada, maka teknologi akan tetap ada. Itu menurut Jacques Ellul. Seandainya manusia tidak ada, teknologi akan tetap ada.
Karena Jacques Ellul adalah seseorang yang menganut pandangan deterministik terhadap teknologi. Hal ini dikuatkan oleh sudut pandang bahwa sebenarnya dunia ini adalah teknologi. Karena di antara hubungan-hubungan antara benda-benda di alam ini, semua itu adalah hubungan mekanis. Misalnya bumi, bulan, dan lain sebagainya. Semuanya berdasarkan kepada hubungan mekanis yang meskipun tidak ada manusia, bahkan kalau kita akan bahas bagaimana jadinya bumi tanpa manusia, meskipun ada yang bilang lebih baik, ada yang bilang lebih buruk, itu semua tidak peduli ya. Tanpa manusia, bumi tetap jalan. Hal ini yang menjadi premis dasar bagaimana Jacques Ellul berpandangan deterministik terhadap filsafat teknologi. Jadi teknologi itu berdiri independen dari realitas sosiologi. Sehingga Jacques Ellul di sini apa istilahnya, sampai ada yang menuduh Jacques Ellul sebagai seorang yang pesimis terhadap teknologi. Kenapa? Karena lambat laun saat kita pernah dengar ya bahayanya AI, bahayanya teknologi terhadap manusia dan lain sebagainya. Itu merupakan pandangan-pandangan yang berasal dari aliran determinisme filsafat teknologi. Karena hal itu terjadi, kenapa teknologi itu berbahaya bagi eksistensi manusia? Karena memang jalur realitas di antara keduanya itu berbeda, yang pertama. Dan yang kedua, realitas teknologi itu menarik realitas manusia ke dalamnya. Jadi kalau Don Ihde dan tokoh-tokoh filsafat teknologi lainnya mengatakan bahwa teknologi itu hanya bersifat instrumental dan hanya merupakan kepanjangan tangan manusia, dan saat manusia tidak menggunakannya ya tidak apa-apa, sifatnya netral dan lain sebagainya. Jacques Ellul tidak sedemikian rupa. Jacques Ellul berpandangan sebaliknya. Teknologi dapat menarik realitas manusia ke dalam realitas teknologi. Makanya Jacques Ellul mengatakan bahwa teknologi itu adalah kekuatan. Salah satunya adalah kekuatan untuk menundukkan manusia. Hal itu digambarkan dengan bagaimana realitas sosial kita sekarang tidak bisa lepas dari teknologi. Nah, disitulah masyarakat teknologi sudah masuk dalam konsepnya. Jadi kalau judulnya the technological society tadi itu di situ. Bagaimana saat realitas sosial kita sudah tidak bisa lepas dari realitas teknologi yang ada. Misalnya, apakah kita bisa hidup sehari tanpa HP? Bisa, yang nggak bisa tanpa nafas. Ya kan gitu ya Pak Bida ya. Secara objektif kita tidak bisa hidup tanpa nafas. Tapi eksistensi kita tidak bisa hidup tanpa teknologi misalnya. Apakah kita bisa hidup dalam satu hari tanpa menggunakan ini dan itu dan lain sebagainya yang bersifat teknologi. Jadi pada masyarakat teknologi menurut Jacques Ellul, masyarakat itu sudah menjadi apa itu? Candu lah, ya, candu ya. Dan itu banyak, kemarin-kemarinnya ada kejadian seorang anak membunuh orang tuanya karena tidak dibelikan helm di Malang, tahu? Apa itu bukan teknologi, kata siapa helm bukan teknik? Ada kalau mau yang HP ya ada juga. Banyak itu menunjukkan, menurut pandangan Jacques Ellul itu menunjukkan bahwa realitas teknologi itu sudah menggerakkan realitas kita sendiri. Motif-motif teknologi ada di dalamnya untuk menggerakkan motif kita dalam kehidupan sosial sehari-hari. Makanya Jacques Ellul mengatakan bahwa realitas teknologi itu menarik realitas sosial kita. Dan itu merupakan suatu kekuatan baru. Makanya khususnya dalam Pilpres 2024 misalnya akan ada buzzer-buzzer misalnya. Buzzer ya. Itu realitas teknologi yang menarik pada realitas sosial kita. Itulah bahayanya yang dihadapi oleh masyarakat teknologi. Makanya Jacques Ellul mengatakan bahwa teknologi itu tidak diciptakan dan kita menerimanya, tidak diciptakan untuk kita. Teknologi itu diciptakan atau ada untuk dilawan, menurut Jacques Ellul. Karena kalau kita tidak melawannya, maka kita akan tunduk di dalamnya. Makanya saya respect dengan hacker-hacker.
hacker adalah salah satu kalau dalam masyarakat teknologi. Kalau kita mau menggunakan pendekatan masyarakat teknologi, hacker adalah orang yang paling eksis. Karena hanya hacker lah yang dapat melindungi dirinya dari realitas teknologi. Hah? Hacker yang kena hack, oh newbie, newbie lah. Ya, jadi hacker itu gambaran paling ideal mungkin ya, gambaran paling ideal di mana dia bisa mengakses data-data pribadi kita, bahkan mungkin saat ini dia bisa mengakses kamera ini untuk melihat saya presentasi. Buat apa gitu ya. Jadi itu pandangan Jacques Ellul tentang masyarakat teknologi, bagaimana realitas sosial masyarakat ditundukkan oleh rayuan-rayuan teknologi yang ditawarkan, entah itu kemudahan, pelipatan jarak, dromologi, kecepatan informasi, dan lain sebagainya. Khususnya kalau kita lihat dari fenomena secara ekonomi, misalnya ada Bitcoin juga, mata uang virtual. Ini betapa kuatnya teknologi mengeret batasan-batasan realitas sosial kita sebelumnya yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Misalnya mata uang virtual. Jika dalam konsep ekonomi mata uang itu harus memiliki jaminan, saat ditarik ke dalam dunia teknologi maka tidak ada jaminan apapun selain minat masyarakat yang sangat luas. Makanya Bitcoin dari harga yang tidak ada harganya, misalnya 1.000 untuk satu Bitcoin, bisa sampai merangkak 200 juta. Dan itu semuanya adalah rangsangan untuk menjadikan bubble kalau dalam konsepsi ekonomi, karena suku bunganya terlalu tinggi. Nah, ini menyebabkan misalnya dalam realitas sosial kita, ekonomi itu menjadi basis yang menggerakkan bagaimana sosial kultural masyarakat itu dapat digerakkan. Sehingga ada ekonom-ekonom yang berpendapat bahwa ekonomi sebenarnya adalah suprastruktur. Karena memang ekonomi yang menggerakkan bagaimana seseorang berpolitik, bagaimana seseorang. Makanya tadi kayak sarana dan tujuan itu paling sederhana dijelaskan dengan faktor-faktor yang bersifat ekonomis. Karena faktor-faktor yang bersifat ekonomis itu tidak hanya menjelaskan tentang uang ya, tapi tentang privilege, bagaimana kita mendapatkan keuntungan-keuntungan yang akan nantinya bisa kita konsumsi. Nah, masyarakat teknologi yang menurut Jacques Ellul di sini secara sarana dan teknis itu berputar-putar di sana. Dan hal itu menjadi suatu kekuatan baru, kekuatan yang dapat mengkontrol. Jadi, teknologi menurut Jacques Ellul itu bukan teknologi pasif yang berpangku tangan terhadap tangan-tangan manusia untuk dikontrol. Sama seperti teman-teman ada yang punya aplikasi Duolingo, saat tidak main beberapa hari dapat peringatan, ayo buka aku sudah tidak dimainkan selama 2 hari. Enggak seperti itu. Makanya dengan realitas AI sekarang ya, AI ya, itu semakin memperkuat hipotesis dari Jacques Ellul. Makanya dalam karakteristik dari teknologi, Jacques Ellul itu memasukkan salah satunya adalah otomatisasi. Karena teknologi itu menjadi suatu kekuatan tersendiri. Sehingga pada saat ini kita harus berpegang teguh kepada Jacques Ellul, kita harus melawan teknologi. Tapi bukan cara melawan dengan seperti aktivis kampus ya. Gak tahu, saya bukan aktivis kampus. Jadi melawannya itu adalah melawannya secara progresif ya. Bukan melawan, saya mau memboikot teknologi. Repot itu. Pindah ke Rusia aja biar diboikot sama Google. Kan gitu ya. Jadi itu kekuatan teknologi itu juga digambarkan itu. Bagaimana Google sebagai raksasa teknologi yang berbasis di Amerika memboikot Rusia karena melakukan ekspansi terhadap Ukraina. Apakah Rusia gak ketar-ketir? Ya ketar-ketir sebenarnya. Sehingga mau tidak mau Rusia harus membuat web searching yang lainnya. Akhirnya pinjam ke Cina pakai Bing misalnya seperti itu. Ya. Jadi
teknologi kalau dulu kalau di zaman Rasulullah ya kalau kita yang menjadi kekuatan untuk melakukan boikot itu hanya boikot secara ekonomi ya. Ekonomis selalu ya. Karena kita hidup dengan ekonomi juga. Nah, sekarang ada kekuatan ekonomi baru. Yaitu dengan teknologi. Bagaimana sarana. Sehingga sarana pun menjadi suatu hal yang bersifat ekonomis. Makanya dari sarana menuju tujuan, menjadi tujuan menuju sarana. Karena sarana-sarana itu yang akan kita jual tadi. Oke, orang terkaya di dunia siapa? Siapa? Jeff Bezos. Kita lihatlah tiga orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, sama siapa? Bill Gates. Semuanya adalah orang-orang yang menjual sarana-sarana teknologi. Nah, makanya hipotesis Jacques Ellul pada saat ini semakin kuat oleh hal itu. Bagaimana peradaban teknologi kita menuntun kita kepada suatu lingkaran. Saya nggak mau bilang setan ya, karena setan takut tersinggung. Karena siapa tahu setan memiliki teknologi yang lebih modern. Jadi lingkaran itulah yang akan menyebabkan kita sebenarnya ada pada ketundukan. Karena teknologi itu memang memudahkan, tapi memudahkan siapa? Masa memudahkan kita yang kepentingannya nggak terlalu penting? Pasti memudahkan orang yang memiliki kepentingan yang lebih penting. Dan itulah yang dijual oleh teknologi. Mungkin kita akan diskusikan secara umum karena memang waktu yang terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.